Jumpa lagi bersama Kak Darwin. Hari ini kita akan belajar matematika secara asik, santuy, dan pastinya mudah dimengerti. Cek materinya pada video berikut ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Darwin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang akar pangkat 2 ya. Kita akan belajar apa? Akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Atau biasa lebih kita kenal kebalikan dari bentuk kuadrat atau kebalikan dari bentuk pangkat 2. Ya, di sini sama yang perlu kita perhatikan untuk akar pangkat 2 ya. Nanti adalah bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat di bilangan dasar. Tapi yang di sini nanti kita ambil ujungnya saja. Sekarang kita lihat. 1 kuadrat tadi 1, 2 kuadrat bernilai 4, 3 kuadrat bernilai 9, 4 kuadrat bernilai 6, 5 kuadrat bernilai 5, 7 kuadrat bernilai 9, 6 2 kuadrat dulu ya, 6 kuadrat bernilai 36, 15, 25, 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 900. Nah, dari sini untuk akar pangkat 2 kita hanya fokus di bagian belakang ini. Berarti 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. Di sini juga sama. Ya. Sehingga bisa kita kaitkan ke anak panah ya. Jika nanti kan tujuan kita nanti begini. Ini digunakan untuk apa? Jadi misalkan akar 25. Berarti kita akan mencari dia ini berapa ya. Berarti kan sama dengan 5 pangkat 2, sehingga artinya adalah di 5. Sebab 5 kuadrat bernilai 25. Oke, bagaimana secara susun dulu cara mencari akar. Nah, misalkan ada ini akar 400 ya. Jadi kita akan mencari dulu bilangan kalau dikuadratkan mendekati 4 atau sama boleh ya. Berarti nah 2 kuadrat ya. Maka hasilnya di sini akan menjadi 4. Nah, 4 dikurangi. Maka di sini akan bersisa 0 0. Sehingga 2 ya. Nah, itu 2. Jadi kenapa kok 2? Itu dari ditambah ya. 2 ditambah 2 4 ya. Kemudian kita mau mencari supaya hasilnya nanti 0 0 ya. 0 0. Maka kita dapat di sini 0 dikali 0 ya, harus sama kalau ya. Jadi penambahannya di sini ditambah angka yang sama supaya menjadi 0 0 0 ya, maka harus dikali 0. Sehingga dari sini kita dapat nilainya ya, di sini adalah 2 dan di sini adalah penambahnya adalah 0, sehingga akar 400 bernilai 20. Kita coba yang lain yang lebih mendekati, misalkan 5, 7, 6 gitu ya.
576 berarti kita mau cari bilangan kuadrat yang mendekati 5. Kita ambil satu angka dulu, bilangan kuadrat yang mendekati 5 apa saja nih? 1, 4. Yang paling dekat adalah 4, berarti kita ambil 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 berapa? 4. 5 kurang 4 1, 7, 6. Nah sekarang mau nyari di sini, kita mau nyari, nah ini kan tambahkan 2 ditambah 2, ini makanya 2 ditambah 2 adalah 4, titik-titik dikali titik-titik. Nah itu hasilnya 0. Berarti 4 berapa ya kira-kira ya, supaya sama belakangnya 6 yang jelas. Nah yang jelas kalau 33 belakangnya 9, yang lebih dekat adalah 4 sama. Ini pasti kalau kita cek adalah 170. Nah akibatnya di sini ada 2, kemudian di sini 4, maka ini sama dengan 24. Oke, sudah paham? Nah sekarang cara cepatnya, cara pangkas ya, ini kan dengan pengurangan sebenarnya sama saja, cuma di sini ada cara ringkasnya. Kita ginikan saja ya, cara ringkasnya, trik mudah. Jadi 400 diakarkan ya, itu sama dengan ya, kita potong 2 angka di belakang ya, karena ini kuadrat ya, pangkat 2 maka diambil 2 angka dari belakang. Kemudian bagaimana ini? Berarti kita cari yang di sini, kita nyari angka yang dikuadratkan ya, yang bagian depan. Yang bagian depan mana merahnya? Ya, yang bagian depan adalah bentuk kuadratnya di sini, ini bilangan kuadrat, yang di sini adalah pasangan ya, pasangan itu ini ya, pasangan. Contohnya apa? Di sini 0, maka pasangannya 0. Di sini 1, maka pasangan 9. Juga bisa 1 itu sendiri. Nah, sekarang kita cek kuadrat yang hasilnya 4. Kuadrat yang hasilnya 4 adalah 2. Kemudian bilangan yang pasangan dengan 0 ini pasti 0, sehingga ini adalah 0. Begitu. Oke, satu kali lagi untuk 576. Kalau masih bingung, yang dengan cara cepatnya itu tadi 5, trik mudah ya, mungkin cara apa ya, 576 trik mudah. Nah ini kita potong dulu ya, karena ini akar pangkat 2, kita ambil 2 angka dari belakang. Nah kemudian kita cari di sini bilangan kuadrat berapa yang hasilnya tidak lebih dari sini, yaitu cuma 2 kuadrat ya, karena bernilai 4. Artinya yang ditulis di bagian depannya adalah 2. 76 itu bisa berkaitan dengan, kita lihat ya di sini, saya tuliskan ulang, 1 itu sebenarnya 1 kuadrat gandengannya, kemudian 4 itu sama dengan gandengan 2 kuadrat ya, kemudian 9 gandengannya adalah 3 kuadrat ya, kemudian 16 di sini 6 gandengannya 4 kuadrat, 25 sama dengan 5 kuadrat ya, kemudian 36 6 kuadrat, 49 7 kuadrat, 49 64 8 kuadrat, 81 9 pangkat 2, kemudian 100
adalah 10 pangkat 2. Ini sebagai basic. Tadi ini di bagian belakang kita cuma bagian belakang 6 itu ya 6 5 6 lagi 9 4 1 ya. Perhatikan 6 itu ini ada 2 ya, bisa 4 atau 6, sehingga kita cukup mengeceknya. Bagaimana cara mengeceknya? Tinggal kita cek 2 4 itu berada di antara ya, berada di mana? 20 dan 30 ya. Akibatnya, nah sekarang ini kalau dikuadratkan akan menjadi 900, ini kalau dikuadratkan akan menjadi 400. Sekarang 576 itu lebih dekat ke 400 atau ke 900? Maka 576 itu ya, itu lebih dekat ke 400. Nah sekarang dari angka ini yang lebih dekat ke 400, yang jelas otomatis nah kita ambil nomor kecil ya, karena dia ke bawah, sehingga di sini belakangnya adalah 4, di sini belakangnya 4. Nah tinggal kita gandengkan sehingga 924. Oke. Nah bingung ya? Kalau masih bingung kita ambil lagi. Nah misalkan 289 ya, akar 289, ambil potong 2 angka dari belakang ya. Jadi bilangan kuadrat yang tidak lebih dari ini, yaitu 1 kuadrat ya. Kemudian di sini 9, kita lihat di 9 pasangannya apa saja di sini? 9 ya, di sini juga 9, belakang 9 begini ya. Nah dari sini kita cek ya, 289 di depannya adalah 1, ini berarti puluhan, di depan sudah 1 ya, tinggal tentukan yang di sini berapa kan. Oh, karena puluhan maka acuan kita adalah 10 kuadrat sama 20 kuadrat. 10 kuadrat bernilai 100, 20 kuadrat bernilai 400. Nah sekarang 289 lebih dekat kemana kan gitu. 289 lebih dekat kemana? Lebih dekat ke kanan atau lebih dekat ke kiri? Cara ngeceknya adalah 289 kurangi 100, kemudian 400 kurangi 29. Ternyata lebih dekat ke kiri ya. Nah lebih dekat ke kiri, lebih dekat ke kiri. Nah lebih dekat ke kiri, kita ambil yang lebih dekat ke kiri ya. Belakangnya adalah 9. Lebih dekat ke 400 ya, 289 ke 100 ya, lebih dekat ke 400. Karena lebih dekat ke 400 maka kita ambil yang besar. Maka yang besar apa? 7 ya, 7 ya. Di sini adalah kita ambil 7, sehingga sini adalah 17 kuadrat ya, atau 17. Akar dari 289 adalah 17 ya. Anda boleh pakai yang mana saja ya, karena untuk akar pangkat 2 itu kita tidak harus hafal semuanya ya. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, untuk latihan soal untuk pangkat 2 ini, akar pangkat 2 ya. Untuk akar pangkat 2 latihan soalnya kita tuliskan dulu. Ya, latihan soal
Yang pertama tar 576, kemudian tar 169, yang ketiga 625, yang keempat 252 dikurangi akar 169 dikali 3/2 ditambah akar 144. Oke, ini sebagai latihan soal adik-adik. Nah, setelah menonton video materi, itu jeda ya, maka ini akan kakak bahas jawabannya berapa ya. Jadi jelas kita potong, terus maka depannya adalah 2, karena 2 kuadrat adalah 4, kemudian 176. 176 belakangnya 6 itu 6 sendiri atau 24 kan gitu ya. Dan ini lebih dekat ke 400 ya. 576 itu kalau di sini sudah 2, berarti artinya 20 kuadrat sampai rentang 30 kuadrat, yaitu 400 sampai 900. Nah, kalau 900 ini ya, nah, 400 900. Nah, ini 576 lebih dekat ke mana? Lalu 576 itu lebih dekat ke kiri. Nah, satu sini 576 itu lebih dekat ke kiri ya, sehingga kalau lebih dekat ke kiri pasangannya 6 selain 6 itu sendiri juga ada angka 4. Ini adalah 24 ya. Kalau 19 sama potong, berarti 1 kuadrat 169 itu belakangnya 9 ya. 9 itu belakangnya 3 sama 7. Nah, ini puluhan 10, berarti 10 kuadrat 100 kali 20 kuadrat. Nah, ini kalau 20 kuadrat ya 100 ya, 10 kuadrat kali 20 kuadrat, sehingga ini sama dengan 400 ya. 169 itu lebih dekat, ingat 9 itu berarti 3 kuadrat sama 9 sama 7 kuadrat sama 9 ya. Dari sini kita lihat jarak 169 itu lebih dekat ke 100 daripada 400, sehingga ini hasilnya adalah 13. Nah, sekarang nomor 3 juga sama, potong ya 2 angka dari belakang, belakangnya 5 maka pasti 5. Nah, sekarang kita cari 6 bilangan kuadrat, kalau dikuadratkan tidak lebih dari 6, nah, cuma 2 ya. Kalau 3 9, maka selesai seperti itu. Nah, kalau ada yang dibingungkan silakan ditanyakan di kolom komentar, ataupun silakan gabung bersama grup belajar matematika SD. Di situ kita bisa diskusi, boleh ditanyakan kalau ada yang dibingungkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, ke kontak kalian, ke media sosial kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.